Ya, saya pada hari yang berbahagia ini ingin membuat suatu video dan sekalian menjawab banyak pertanyaan dari eh, kerabat ataupun eh, kenalan atau banyak relasi yang bertanya bagaimana sih tunanetra itu bisa pesan ojek online, kok bisa sendiri gitu ya. Ya, perkenalkan saya Anwar Abu Bakar, sekarang berdomisili di Kabupaten Bandung. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin penasaran. Jadi akhirnya saya terpikirkan untuk membuat satu video di YouTube ini, bagaimana sih tunanetra itu menggunakan ojek online. Bisa nggak sendiri? Kadang ada yang kekeh, biar saya aja yang pesan gitu kan. Nah, padahal kita juga bisa pesan sendiri. Nah, bagaimana cara memesan itu? Itu tentu saja dengan teknologi yang ada atau dengan aplikasi yang disematkan di HP, yaitu talkback ya. Saya pikir semua HP itu ada talkback, cuman orang kadang-kadang banyak yang belum paham penggunaan aplikasi tersebut ya, karena nggak tahu gitu ya, padahal itu kan ada keterangannya itu digunakan untuk tunanetra atau orang yang terganggu penglihatan ya, yang mengalami gangguan penglihatan seperti itu. Jadi saya akan membuat satu video bagaimana sih kita memesan ojek online. Dalam hal ini saya akan mempraktek benar-benar dari awal bagaimana caranya gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab walaupun mungkin sedikit ya, karena ada juga yang berpikir apakah ini pakai feeling atau hanya tebak-tebak kayak gimana gitu ya. Karena memang kalau HP zaman dulu itu kan kita ngitung angka gitu ya, ngeraba tombolnya. Tapi kan sekarang itu menggunakan suara. Ya, untuk menghemat waktu dan tidak berlama-lama lagi, saya akan mengajak kita untuk memesan ojek online ya. Nah, rekan-rekan semua, silahkan saja diikuti video ini sampai selesai. Nah, pertama dulu kita cari dulu aplikasi InDriver ya, karena saya tadi ingin mengajak kita semua untuk bagaimana caranya untuk memesan aplikasi ojek online. Kenapa saya pilih aplikasi ini ya? Saya pikir ini yang sering digunakan oleh tunanetra dan juga udah familiar ya. Nah, sekarang kita cari aplikasinya. Saya ingin mencarinya di aplikasi ini aja ya, yang di halamannya. Nah, saya cari. Saya kebetulan. Nah, itu ya, InDrive. Jadi kalau tunanetra itu bisa digeser ke bawah, atas ataupun ke kiri, ke kanan itu bisa. Itu nanti tergantung dari kita menyeting gesturnya ya. Jadi cara ya, nah itu nanti mungkin akan saya bikin video lagi terkhusus. Nah, udah itu kita buka aplikasi tersebut ya dengan mengetuk
InDriver ini 2 kali ya. Nah, InDriver terus ketuk 2 kali dalam durasi yang singkat ya. Kalau lama dia nggak bisa karena harus 2 kali langsung ngebuka. Jadi waktu udah diketuk 2 kali itu, nah kita nanti tinggal cari menu. Nah itu sebenarnya dia baca tiap apapun yang tertera di layar tuh dia baca ya. Sesudah itu kita cari. Nah cari kan ini ada sepeda motor, ada perjalanan yaitu untuk mobil. Nah 6 kursi untuk mobil ya. Nah mobil mungkin yang penumpangnya lebih banyak, tapi yang paling efisien tuh ya perjalanan ya. Ini untuk aplikasi ojek, salah satu aplikasi ojek online ini. Tapi saya bukan ingin mempromosikan aplikasi ya, karena banyak sebenarnya, ada bukan banyak, ada 4 di Indonesia ini yang bisa diakses, yang familiar ya: Gojek, Grab, InDriver, dan Maxim. Nah dalam hal ini saya kan akan mengajak kita untuk bagaimana sih gitu tunanetra itu. Nah itu ya, membuka atau memesan ojek online. Nah jadi ketika kita sudah terbuka seperti ini, kita cari ini ada penjemputan. Nah ini bukan alamat saya ya, ini alamat tetangga. Nah untuk merubah alamat dulu, cari sesuai dengan alamat kita klik ini, karena dia akan ngacak kemana aja gitu kan. Kalau pertama itu dia akan ngasih yang mungkin yang menurut aplikasi itu yang dekat gitu. Nah kita cari alamat kita di sini. Nah apabila kita sudah memesan, karena saya sudah sering memesan, pasti ada. Nah kita hapus dulu. Nah dia akan muncul kalau kita. Nah Permai 7A ya, ini alamat saya yang sebenarnya. Nah oleh itu kita klik. Nah dia akan masuk ke penjemputan di situ ya. Nah Permai 7 nomor 7A itu alamat saya yang sebenarnya. Jadi beda satu rumah ya dengan yang ke samping. Nah oleh itu kita cari tujuan kita kemana nih. Nah dia ada. Nah destinasi gitu ya. Destinasi itu adalah tujuan. Nah jadi kita cari tujuan kita itu kemana. Nah jadi saya misalnya nih, ini ngacak aja lah gitu ya, yang ada aja dulu, nggak usah ketik. Nah, nanti muncul yang sering kita pesan. Nah ini yang sering saya. Nah ini yang sering saya pergi itu akan muncul di atas. Jadi akan ada di atas. Nah kita klik aja lah salah satunya. Nah jadi terus udah ketemu, kita klik. Nah dia akan ada di layar tuh ya. Nah itu lokasi penjemputan sudah pas, sesuai. Nah ini tujuannya sudah ada. Nah ini penghentian ekstra ini kita misalnya ada kalau itu kita singgah dulu di mana gitu ya. Nah itu bisa diklik itu. Saya pikir itu tidak perlu saya jelaskan di sini. Nah udah itu kita nah sini opsi dan komentar, yaitu untuk tadi kalau kita ada mau alamatnya, nah itu ada keterangannya gitulah ya. Nah ini cari pengemudi, berarti kita sudah siap pesan. Ini kan 10.000 sebenarnya. Nah bisa ditawar kalau dia
tapi ya bisa ditawar kalau memang jarak tersebut memungkinkan. Tapi kalau ini saya coba, saya ngacak aja nih, saya tawar karena biar gampang ya, saya hapus 01, jadi cuman 110 ya. Oh 1000, karena tadi 10.000 jadi 1000 ya. Tapi kan nggak mungkin lah ya, 1000 nggak ada perjalanan 1000 itu mau pakai apa bensinnya itu, nggak mungkin. Tapi ini kita untuk satu tes gitu ya, ataupun untuk kita sebagai ini aja ya. Nah udah itu anggaplah 1000, kita tawar 1000 nih ceritanya, tadi 10.000 kan. Nah nanti dia akan ada keterangan juga. Nah ada tunai. Jadi untuk kita ini selesai. Nah, ini kan udah muncul 1000 dari 10.000 tadi kita tawar. Nah begitu kita pesan nanti ada keterangan. Nah nanti kita pesan aja nih, cari pengemudi ya. Nah dia akan bilang ini rute ini rata-rata itu 10.000. Nah dia nanya apakah naikkan menjadi 10.000 rupiah, tutup. Disarankan 10.000, tapi biasanya ditawar juga cuma 1.000 kalaupun memungkinkan. Ini karena jaraknya sudah pas, dia nggak bisa ditawar lagi kayaknya gitu ya. Nah kami sarankan naikkan 1.000 rupiah ya gitu kan. Jadi kita anggap aja kita setuju, naikkan aja 10.000. Nah kita langsung pesan. Nah ini banyak sekali yang pesan. Ini kalau kita mau tinggal klik aja. Ini misalnya kita tinggal klik terima. Nah, karena kita tidak mengklik, dia akan otomatis selesai dengan sendirinya ya. Jadi udah nggak ada penawaran lagi. Kalau kita mau pesan ya tinggal kita tinggal ulangi gitu ya. Tapi kalau kita anggap kita ini ya, karena kita memang ini hanya eksperimen ya, jadi kita anggap batalkan saja. Batalkan permintaan ini karena kita memang nggak niat untuk berperjalanan kan, karena hanya ingin memberi satu edukasi bahwasanya tunanetra itu bisa melakukan aktivitas untuk pemesanan ojek online. Nah demikian dari saya ya, ini kita batalkan, terus kita close ya. Ini saya pikir inilah ya selama ini kami menggunakan terutama tunanetra menggunakan transportasi online. Jadi untuk melakukan perjalanan ketika kita melakukan aktivitas, seperti saya seorang terapis ya, jadi bepergian ke rumah pasien tuh ya menggunakan ojek online ya. Nah itu mudah-mudahan video yang saya buat ini menjadi pelajaran buat yang penasaran bagaimana sih tunanetra menggunakan ojek online. Demikian saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan
video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.